Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Sukmadewi dari jurusan Tadris Fisika. Kali ini kita akan bahas tentang keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Dalam materi ini kita akan pelajari tentang gravitasi planet, yakni hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Hukum Newton tentang gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya interaksi antar benda. Di alam semesta, gaya gravitasi menyebabkan planet-planet, satelit-satelit, dan benda-benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari dalam sistem tata surya dalam lintasan yang tetap. Menurut hukum Newton ketiga, ketika bumi memberikan gaya gravitasinya ke benda apapun, seperti bulan, maka benda itu akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah pada bumi. Karena simetri ini, Newton menalarkan bahwa besar gaya gravitasi harus dibanding dengan kedua massa. Bunyi hukum gravitasi universal. Semua partikel di dunia itu menarik semua partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya. Gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel itu. Menghitung besar gaya gravitasi, kita mendapatkan rumus F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya gravitasi, G merupakan konstanta gravitasi universal sebesar 6,673 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 merupakan massa objek atau massa benda pertama, M2 merupakan massa benda kedua, R merupakan jarak antara pusat dengan benda. Medan gravitasi. Medan gravitasi suatu benda dapat digambarkan sebagai garis berarah yang menuju pusat benda. Seperti yang digambarkan pada gambar di sampingnya ini. Ada panah-panah yang berarah menuju pusat benda. Yang lingkaran ini pusat bendanya. Untuk menghitung besar medan gravitasi, kita dapat menggunakan rumus berikut. G sama dengan G kali M per R kuadrat, di mana G merupakan percepatan gravitasi, M merupakan massa benda, dan G besar itu merupakan konstanta gravitasi universal, sedangkan R merupakan jarak titik pusat ke benda. Lalu berapa besar konstanta gravitasi universalnya tadi? Besarnya adalah 6,673 dikali 10 pangkat min 11. Hukum Kepler dan pergerakan planet. Astronom Denmark, Tycho Brahe, ingin menentukan bagaimana langit dibangun. Kemudian ia mengembangkan suatu program untuk menentukan posisi bintang-bintang dan planet-planet. Yang menarik untuk diketahui bahwa pengamatan planet-planet dan 777 bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang tersebut dilakukan hanya dengan sebuah sekstan besar dan sebuah kompas. Dan di kala itu teleskop masih belum diciptakan. Analisis lengkap Kepler mengenai pergerakan planet dirangkum dalam 3 pernyataan yang dikenal sebagai hukum Kepler. Yang pertama, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari pada salah satu fokusnya. Yang kedua, vektor radius dari matahari ke sebuah planet menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit elipsnya. Hukum Kepler 1 bunyinya, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Titik merah ini adalah matahari. Jadi matahari ini dikelilingi oleh lintasan planet yang berbentuk elips, warnanya biru ini. Kemudian ada titik yang dekat dengan matahari disebut dengan perihelium, dan titik yang jauh dari matahari disebut dengan aphelium. Lalu berapa titik jarak titik dekatnya itu dengan jarak jauhnya?
Jarak dekatnya adalah 147 dikali 10 pangkat 6 km dan jarak jauhnya 152 kali 10 pangkat 6 km. Kata kunci dari hukum Kepler 1 ini adalah lintasan elips. Hukum Kepler 2. Bunyinya, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Jadi juringnya yang diarsir warna biru atau ungu ini. L1 sama dengan L2. Jadi luas juring 1 yang di sini sama dengan luas juring 2. Jadi kata kunci dalam hukum Kepler 2 ini adalah luas juring. Hukum Kepler 3. Bunyinya adalah kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Berikut persamaannya. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Ini biasanya disebut dengan T1 atau kadang ada juga yang menyebut dengan TATB gitu. Sama aja. T1 merupakan periode planet pertama. T2 merupakan periode planet kedua. R1 merupakan jarak planet pertama dengan matahari dan R2 merupakan jarak planet kedua dengan matahari. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Perbandingan jarak antara planet A dan planet B dari suatu bintang adalah 4 dibanding 9. Jika periode revolusi planet A adalah 8 tahun, maka periode revolusi planet B adalah berapa tahun? Jadi diketahui RA dibanding RB atau R1 dibanding R2 sama dengan 4 dibanding 9. TA atau T1 sama dengan 8 tahun. Ditanyakan adalah TB atau T2. Kita ingat rumus persamaan yang sebelumnya tadi. Ini T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Tinggal kita masukkan angkanya. TA atau T1 nya 8. Sini 8 kali 8 ini. Kemudian T2 nya atau TB nya dicari, maka tetap ditulis seperti ini. Kemudian R1 nya atau RA nya adalah 4. R2 atau RB-nya adalah 9. Kemudian bisa kita coret-coret di sini, silahkan dihitung. Lalu akan kita dapatkan hasil seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, 27 tahun. Terima kasih dan semoga bermanfaat.